Gue langsung share screen aja, nanti biar sekalian buat kenalan. Udah kelihatan kan? Oke. Sebelumnya kenalin, selamat datang semuanya di kelas ekonomi Robotika Education. Kenalin, gue Rahmat Triswasono. Sekarang gue mahasiswa di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Oke, hari ini gue bakal ngajak kalian buat belajar bareng soal ilmu ekonomi dan masalah yang muncul. Jadi simpelnya kita belajar konsepnya dulu. Jadi kita tuh kenapa sih perlu belajar konsep? Karena kalau nanti kita mau belajar yang lain kayak elastisitas, udah ke inflasi, kita tuh harus tahu konsep dari awalnya tuh apa, biar nggak kesusahan di sana. Jadi kunci belajar itu juga selain nggak harus cepet gitu, tapi kalian yang penting udah keep in mind konsepnya. Mungkin ini nggak akan banyak ada di contoh-contoh di soal-soal, paling 1-2 doang, tapi penting buat dikasih tahu karena ini sebagai fondasinya. Oke. Buat kalian yang mau keep in touch sama Grotika Education, boleh follow di Instagramnya Grotika Education sama di Twitternya, biar ngikutin update sama kelas-kelas lain, karena nggak cuma ekonomi doang kelasnya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, biar waktunya nggak lama. Apa sih itu ekonomi? Jadi, ekonomi sih kita apa sih, kayak belajarnya apa gitu. Belajar apa? Ekonomi itu kita sebenarnya social science ya. Kalau sains kan ada fisika, kimia, biologi. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran-pelajaran itu tuh sebenarnya menyederhanakan sesuatu. Misal fisika, dia belajar soal kejadian-kejadian fisik di bumi gitu, di alam. Nah, tapi itu kan ada rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumusnya itu simplify penyederhanaan dari konsep apa yang ada gitu. Terus misal biologi. Di biologi kita tahu kalau organisme atau tubuh manusia itu banyak banget selnya. Tapi kita cuma belajar sel hewan. Sel hewan itu yang bulat, sel tumbuhan itu yang kotak. Nah, makanya ekonomi itu sama. Dia menyederhanakan perilaku ekonomi jutaan manusia. Karena kita tuh ngelihat perilaku manusia, makanya social science. Nah, karena kita tuh mencoba untuk menyederhanakan, ini hati-hati, karena kita tuh mencoba untuk menyederhanakan. Kita tuh mencoba, misal kita ngelihat reaksi orang-orang terhadap perubahan harga. Apakah dia konsumsinya bakal naik atau turun. Itu kan kita menyederhanakan banget. Kayak hukum permintaan. Makanya kita perlu asumsi, biar teori itu benar. Kita perlu asumsiin kalau pertama, semua orang itu rasional. Ya, semua orang itu rasional. Jadi misal kalau harga barang turun, ya kalau kita rasional kita bakal beli lebih banyak barang itu. Kalau harga barang naik, misal sepatu, kamu tuh suka sepatu Nike, misal harga barang tuh naik, berarti sepatu Nike-nya lebih mahal. Nah, kalau kamu rasional, kamu mengurangi konsumsi sepatu Nike, kamu nggak beli itu. Jadi kita asumsiin semua orang itu rasional, biar teorinya jalan, biar teorinya relevan. Selain itu, satu lagi, ceteris paribus. Ini mungkin nggak familiar ya. Jadi konsep kalau kalian belajar di SMA kan teori-teori doang. Ada yang familiar, ada yang enggak. Nah, ceteris paribus ini kurang familiar. Tapi kalau kalian belum tahu kalau ceteris paribus itu artinya faktor lain yang nggak tetap. Jadi misal nih, hukum permintaan. Apabila harga turun, maka kuantitas yang diminta itu naik, tapi ceteris paribus. Tapi kalau faktor lain dianggap tetap, gitu. Karena kalau faktor lain nggak dianggap tetap, misal harga sepatu Nike lebih mahal, kuantitas permintaan dulunya turun, tapi ternyata pendapatan konsumen juga naik. Nah, kan belum tentu tuh. Jadi kuantitas yang diminta jadi turun gitu, bisa aja naik. Makanya kenapa perlu ceteris paribus? Karena kita dengan ceteris paribus kita cuma ngelihat satu faktor aja gitu. Karena faktor lain dianggap tetap.
Misal hukum permintaan atau hukum penawaran, kita cuma ngelihat variabel harga dan kuantitas. Faktor lain kayak pendapatan konsumen, selera konsumen, keadaan ekonomi itu kita abaikan. Biar apa? Biar teori hukum permintaan itu relevan. Oke. Jadi penting. Jadi kalau di hukum permintaan itu penting kalian buat nyantumin ceteris paribus. Faktor lain dianggap tetap. Dan ini harus keep in mind karena banyak teori-teori yang perlu asumsi ceteris paribus juga nanti ke sananya. Nah, secara istilah kan ini pasti udah tahu nih di SMA. Kalau ekonomi itu oikos sama nomos. Oikos itu rumah tangga itu apa sih? Rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Jadi secara keseluruhan konsumen sama produsen. Perilakunya kayak gimana? Nah, nomos itu aturan untuk apa sih? Untuk mengatur pemenuhan kebutuhan. Karena tujuan di ekonomi kan juga salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau istilah ekonomi simpelnya kayak gitu aja. Nggak ada penjelasan yang lebih lagi gitu. Nah, buat sejarahnya, kalian pasti tahu nih Adam Smith banyak di penjelasan teori-teori gitu. Ya, the father of economics. Kenapa dia bisa disebut the father of economics? Itu dari karyanya, bukunya yang namanya The Wealth of Nation tahun 1776. Nah, sejak itu ekonomi mulai disadari gitu. Sebenarnya tuh nggak ada yang sadar apa sih yang terjadi di pasar gitu. Nah, Adam Smith itu jadi yang pertama yang bikin bukunya, yang bikin semuanya itu jadi sadar, gitu, jadi penemunya, makanya itu father. Nah, prinsip-prinsip ekonominya, contohnya ada yang paling familiar itu ada the invisible hand. Sebenarnya dia itu mekanisme pasar, gimana pasar itu ada tangan-tangan tak terlihat yang kayak kenapa sih harga naik, kenapa sih kuantitas itu turun, itu ada tangan-tangan tak terlihat. Tapi itu sebenarnya mekanisme pasar. Nah, ada absolute advantage juga. Kalau absolute advantage itu ke perdagangan internasional, modern free market, sama product value. Jadi kalau absolute itu ada di perdagangan internasional ya. Jadi kalau di prinsip dia nggak masuk. Nanti kita bahas di perdagangan internasional aja. Adam Smith. Oke. Jadi Adam Smith itu dia ngebahas kayak kapitalisme sih sebenarnya. Jadi ekonomi-ekonom klasik kayak Adam Smith, David Ricardo itu percaya kalau pasar itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, atau pasti ada mekanisme pasar ngebantu. Jadi pemerintah tuh nggak akan ikut campur tangan, nggak boleh ikut campur tangan, full buat pasar gitu. Itu ekonomi-ekonomi klasik. Makanya pas itu ada Great Depression, terus ada muncul namanya John Maynard Keynes, di mana dia mikir kalau ini pasar perlu intervensi pemerintah gitu. Makanya yang sekarang ada intervensi pemerintah, nggak cuma pasar doang. Ya kalau Adam Smith ini simpelnya kapitalis. Kalau kalian mau nanya silahkan drop aja di kolom chat. Nah, inti masalah ekonomi itu sebenarnya apa sih? Jadi inti dari ekonomi itu kelangkaan. Kenapa sih ekonomi ada? Ya karena kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan sumber daya. Makanya ada ekonomi gitu. Jadi inti dari ekonomi itu ya kelangkaan. Kalau nggak ada kelangkaan, kalau sumber daya itu nggak langka, kalau misal di dunia ini laptop tuh jumlahnya unlimited, terus baju rumah tuh jumlahnya unlimited, kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu keluar duit buat punya barang itu. Tapi karena ada kelangkaan, karena jumlah laptop itu sedikit, jumlah sumber daya alam tuh terbatas, kita perlu ngatur itu. Ada harganya. Nah, salah satu faktor yang paling mencerminkan adanya kelangkaan itu harga. Jadi makin langka suatu barang itu makin harganya makin naik. Ya, kalian bisa lihat di fenomena-fenomena di mana harga yang limited edition itu lebih mahal. Ya karena kelangkaan tadi. Jadi semakin langka barang, semakin mahal. Jadi inti masalah ekonomi itu kelangkaan. Bahasa Inggrisnya scarcity. Nah, dari kelangkaan itu nanti bakal ada dua jenis barang, yaitu free goods atau barang bebas sama economic goods. Kalau barang bebas itu jumlahnya tak terbatas. Kita bisa nikmatin itu dengan bebas gitu, nggak ada harganya. Bisa kita nikmatin dengan bebas itu artinya kita nggak perlu berkorban, kita nggak perlu keluar duit buat dapat barang itu, karena kita nggak perlu berebut. Semua orang juga bakal dapat. Ngapain sih kita berebut? Makanya nggak ada harganya.
Contohnya sinar matahari. Makanya sinar matahari nggak ada harganya karena semua orang juga dapat. Kita nggak perlu berebut. Kalau kita perlu berebut itu barang itu jadi ada harganya. Harga itu jadi bikin sesuatu itu direbutin gitu. Nah, kalau economic goods itu jumlah barangnya terbatas. Makanya diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Misal ngeluarin uang, misal laptop yang kamu pakai sekarang. Kalau dia jumlahnya nggak terbatas, kamu nggak perlu ngeluarin duit. Itu udah ada gitu, tinggal kamu pakai. Itu kalau jumlahnya tak terbatas. Tapi karena jumlah terbatas, kamu perlu pengorbanan. Jadi simpelnya free goods sama economic goods itu kayak gitu. Nah, ini tuh nggak pakem. Misal satu barang tuh pasti free goods, suatu barang tuh pasti economic goods, enggak, tergantung dia di mana. Apakah dia di situ itu langka atau enggak. Kalau langka di economic goods, misal air bersih. Air bersih di pedesaan itu free goods karena semua orang juga dapat. Jumlahnya nggak terbatas. Tapi air bersih di perkotaan, misal Jakarta, kita perlu ngebayar buat itu gitu. Karena jumlahnya langka. Jadi itu nggak ada pakem satu barang bakal free goods atau economic goods gitu. Misal perbedaan di harga, kalian tahu gedebok pisang ya, pohon pisang di Indonesia itu kayak jadi free goods kan. Kalau mau ambil ya ambil aja, udah banyak banget. Tapi di Jepang dia malah jadi barang mewah ya karena tadi kelangkaan, lagi-lagi kelangkaan. Jadi jangan kaget kalau satu barang, misal tempe di sini murah banget, sedangkan tempe di Amerika mahal banget ya karena tadi. Karena di sana langka, makin langka satu barang makin mahal. Nah, kalau masalah ekonomi modern, kalau masalah ekonomi tradisional itu kita cuma bahas produksi, konsumsi, dan distribusi kayak waktu SD. Cuman kalau di FE modern, kalau kan SMA pasti kan udah belajar soal what, how, sama for whom. Kalau itu barang apa yang akan kalian produksi, kalau how bagaimana, kalau for whom untuk siapa. Jadi kalau kalian memutusin mau bikin bisnis atau mau memproduksi satu barang, kalian harus tahu dulu. Dan tahu ini kalian lihat dari lingkungan kalian gimana. Kalian ngelakuin riset, apa yang dibutuhin sih oleh masyarakat sekarang. Nah, karena itu kalian tahu apa sih yang akan diproduksi. Nah, bagaimana cara memproduksinya, pakai teknologi apa, caranya gimana, tekniknya apa aja, biar itu bisa jadi. Forum itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak doang, apakah untuk semua umur? Jadi keep in mind 3 masalah ekonomi modern ini ya. Ya, terus prinsip ekonomi. Nah, ini yang banyak banget yang salah kaprah di sekolah kita. Di sekolah kita waktu SD SMP pasti sering diajarin mencapai hasil maksimum dengan pengorbanan minimum kan di ekonomi, prinsip ekonomi. Itu tuh salah. Karena nggak akan bisa kita mencapai hasil maksimum dengan pengorbanan minimum. Itu mustahil. Kalian ngarang, kalian tuh licik kalau kayak gitu. Curang namanya. Yang ada itu mencapai hasil maksimum dengan pengorbanan tertentu gitu. Nah, gunanya prinsip ini apa sih? Prinsip ini kalau kalian analogikan pakai prinsip hidup, kalian punya prinsip hidup nggak? Pasti punya kan. Nah, prinsip hidup itu kalian pegang kan. Misal prinsip hidup kalian be yourself gitu. Ya kalian pegang itu terus tiap kalian hidup. Setiap hari be yourself, aku harus be yourself gitu. Nah, prinsip ekonomi juga sama oleh para pelaku ekonomi itu harus dipegang terus mencapai hasil maksimum dengan pengorbanan tertentu. Misalnya kalian jadi konsumen. Tujuan konsumen itu memaksimumkan kepuasan. Makanya dia mencapai kepuasan maksimum dengan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya dia misal untuk mencapai konsumsinya maksimum, dia konsumsinya berapa gitu. Nah, kalau produsen juga sama. Misal dia mencapai produksi yang maksimum gitu dengan misal input yang berapa, kayak tenaga kerja sama mesinnya berapa gitu. Misal untuk mencapai hasil maksimum tuh mencapai keuntungan maksimum buat produsen. Nah, dengan pengorbanan tertentu dia kuantitas produksinya seberapa biar dia mencapai keuntungan yang maksimum gitu. Jadi ini biasa disebut efektif. Kalau efektif itu mencapai hasil maksimum dengan pengorbanan tertentu. Kalau efisien mencapai hasil mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan minimum, itu efisien. Oke. Harus diingat ya yang ini. Karena nanti kalau di perilaku produsen, perilaku konsumen, nanti bertemu. Oke. Ada 2 pokok bahasa, yaitu mikroekonomi sama makroekonomi. Jadi kalian di ekonomi sebenarnya belajarnya simpel aja.
Mikro, makro, akuntansi, udah itu aja. Kalau mikro, kalian tahu mikroskop. Mikroskop itu ngelihat sesuatu yang kecil, skalanya kecil gitu. Misal kalau produksi, ya produksi barang di satu produsen, satu industri, satu bisnis. Kalau harga, harga satu barang. Kalau pendapatan, ya pendapatan di satu industri gitu. Kalau pengangguran, ya cuma bekerja di satu perusahaan. Itu mikroekonomi. Gitu. Kita ngelihat aspek-aspek yang kecil. Kita cuma ngelihat satu konsumen. Bagaimana seorang konsumen mencapai kepuasan maksimum. Bagaimana satu produsen mencapai produksi yang maksimum. Bagaimana satu perusahaan mencapai keuntungan yang maksimum. Kalau gue kecepatan bilang aja ya. Jadi di mikroekonomi ini kita belajar skalanya kecil. Mikro, ingat-ingat mikro skalanya kecil. Nah, kalau yang makro, itu kita ngelihat secara keseluruhannya. Jadi kalau di mikro kita bisa belajar permintaan satu orang, kalau di makro kita belajar permintaan satu negara, namanya aggregate demand. Kalian bakal kalau kalian udah masuk ke aggregate demand, aggregate supply, itu kita ngelihat permintaan sama penawaran secara agregatnya. Oke. Nah, misal secara produksi kita ngelihat produksi nasional. Nah, produksi nasional itu dilambangkan pakai apa sih? Pakai PDB, produk domestik bruto. Nah, kalau harga itu tingkat inflasi sama indeks harga. Itu kalau soal harga, kalau soal pendapatan itu pendapatan nasional, entah yang pakai metode pengeluaran, metode pendapatan. Kalau pengangguran kita ngelihat tingkat pengangguran nasional. Jadi kalau makro itu skalanya besar. Kita zoom out. Kita ngelihat bigger picture-nya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau kecepatan bilang aja. Oke. Nah, jadi belajarnya apa sih? Jadi belajar ya kalau mikroekonomi nanti kalian bakal belajar permintaan penawaran, elastisitas, cari perilaku konsumen, cari perilaku produsen, cari biaya dan laba, itu pasar barang sama pasar faktor produksi. Kalau makro pendapatan nasional, inflasi sama pengangguran, ini 3 hal pokoknya aja. Nanti bakal ada kayak distribusi pendapatan atau enggak perdagangan internasional ya. Nah, kalau sebenarnya kalian udah belajar mikroekonomi di kelas 10, karena kelas 10 tuh kalian belajar mikroekonomi doang. Kelas 11 kalian belajar makroekonomi. Kan kalian kalau kalian kelas 11 kan kalian materinya udah pendapatan nasional tuh, perpajakan gitu. Karena itu udah kayak kebijakan moneter fiskal, itu udah kelas 11. Kalau kelas 12 baru akuntansi. Tapi ada beberapa materi yang kalian pasti belum, misal teori perilaku konsumen, ada marginal utility, marginal cost, cari biaya dan laba, itu emang nggak dibahas secara detail waktu SMA. Kenapa? Karena itu kurikulum lama. Kurikulum yang baru itu udah dihapus, itu ada di kurikulum lama. Jadi kalau kalian di materi ada berlaku produsen, wajar aja kalau nggak familiar. Jadi perlu hati-hati di materi-materi itu ya. Nah, di sini aku bakal bahas sistem ekonomi. Jadi aku bakal bawa 2 contohnya aja. Contoh yang ekstrim. Ada ekonomi komando sama ekonomi pasar. Ekonomi komando itu sosialisme, di mana di sini aku gambarin pakai gambar pemerintah. Nah, di sini semua keputusan produksi itu ditentukan oleh pemerintah. Misal pemerintah ingin menyuruh produksi sebesar produksi padi 100, produksi jagung 200. Nah, baru dibagiin semua sama rata gitu ke masyarakatnya. Dibagiin semuanya 10. Jadi semuanya rata gitu. Jadi ibaratnya di negara yang ekonominya tuh komando, dia tuh semua perusahaan itu BUMN. Semuanya tuh badan usaha milik negara. Nggak fairness, ini soal keadilan. Semua orang tuh dapat jatah yang sama. Tapi nggak ada property rights, nggak ada hak milik pribadi. Karena semuanya dijatah, itu bukan punya kalian, itu cuma dikasih doang. Kalian nggak punya tuh hak kepemilikan pribadi atas mobil, nggak boleh biasanya di negara-negara itu. Contohnya yang masih kayak gitu tuh Korea Utara gitu. Soalnya soal fairness ya. Nah, kalau ekonomi pasar, ini kapitalisme.
Dia tuh jadi kalau tadi itu ekonomi komando dia produksinya ditentuin oleh semuanya ditentuin oleh pemerintah, dia ditentuin oleh pasar, oleh mekanisme pasar. Jadi misal kalau orang-orang, misal ada orang 1, 2, 3 teman-teman saya ini pengen sepatunya misal 10, butuhnya 10, dia butuhnya 5 gitu, dia butuhnya 3, yang satu. Nah, baru swastanya reaksi gitu. Oh, ternyata kalian butuh segitu ya. Oke, di produksi segini gitu. Harganya terbentuk. Ada perdagangan di situ. Nah, yang membedakan di sini di ekonomi pasar itu ada yang namanya insentif. Karena ada yang namanya hak milik pribadi ya, hak milik pribadi. Jadi kalian bebas punya apapun. Jadi di ekonomi pasar kalian tuh bebas mau pakai sumber daya. Misal di belakang rumah kalian ada sumber daya minyak bumi ya, kalian boleh pakai itu asal kalian punya modal. Nah, karena aku di sini terus ada insentif sama inovasi, jadi perbedaannya kalau di ekonomi komando nih, misal kalian kerja jadi karyawan di Korea Utara. Nah, kalian mikir waktu kalian di pabrik mobil mikir kayaknya kalau teknologinya gue giniin, kayaknya kalau teknologi gue bagusin, teknologi kita bakal bagus deh, terus produksi mobil bakal naik deh, gitu. Tapi mau dia lakuin itu, gajinya tuh tetap sama, semuanya tuh ditentuin pemerintah. Jadi ya ngapain kita ngelakuin inovasi? Semuanya udah diatur kok, gitu. Kita nggak dapat timbal balik walaupun kita ngelakuin inovasi. Jadi kalau kamu di Korea Utara terus kalian gue mau nemuin, mau research and development soal peningkatan gimana gue produksi padi lebih banyak. Ya oke, lo bikin aja, tapi nggak akan ada timbal balik karena semuanya dijatahin sama. Jadi nggak ada insentif yang pertama. Kita nggak ada insentif buat ngelakuin yang lebih. Makanya nggak ada inovasi, gitu. Ya makanya nggak ada inovasi, makanya stuck gitu aja. Karena yang ngapain kita ngelakuin inovasi, nggak ada insentif, kita nggak dapat timbal balik, kita nggak dapat keuntungan. Nah, kalau di ekonomi pasar, karena kita dapat insentif, misal kita jadi engineer di suatu perusahaan, kita nemuin teknologi baru, terus habis itu kita naik jabatan, gaji kita naik gitu. Itu ada insentif buat itu, makanya inovasi ada. Misal kalau kita ngelakuin research lagi, harganya jadi lebih turun, keuntungan kita bakal naik karena tadi mekanisme pasar. Karena ada mekanisme pasar, jadi ada insentif, makanya orang-orang mau inovasi. Jadi dua sisi ekstrim itu. Tapi dari ekstrim ini nggak ada yang bagus karena sisi komando dia tuh ngelarang orang-orang untuk berinovasi, sedangkan kalau ekonomi pasar dia cenderung bakal ada yang namanya kesenjangan pendapatan. Karena di sini pemilik modal bakal jadi overpower. Kalau kalian punya modal, kalian punya duit lebih banyak dari yang lain, kalian bisa eksploitasi, kalian bisa lebih OPEC gitu dari yang lain. Makanya di ekonomi pasar ini bakal sering banget yang namanya kesenjangan. Dan ekonomi pasar ini ekonomi pasar ini udah runtuh juga. Nggak cuma ekonomi komando yang runtuh, tapi ekonomi pasar juga udah runtuh. Contohnya waktu Great Depression, di mana waktu itu di Amerika jumlah penganggurannya tuh udah 30% di Amerika. Jadi waktu dulu ekonomi klasik kan percaya kalau ekonomi pasar tuh nggak perlu intervensi pemerintah. Nggak apa, Great Depression ternyata gagal, dia meruntuhkan teori-teori ekonomi klasik yang udah ada. Makanya sekarang tuh nggak ada mix. Kayak misal Indonesia tuh mix gitu. Kalau contohnya kalau di tapi juga ada campur tangan negara, tapi juga orang-orang
Itu yang mix. Oke, sistem ekonomi udah kelar. Sekarang soal normative statement sama positive statement. Ini yang kalian mungkin bakal ini ya, nggak familiar ya. Jadi kalau normative statement, dia tuh soal etika, normatif. Dia tuh, jadi di ekonomi itu kan banyak statement, kayak kita tuh ngebahas statement-statement di ekonomi. Kayak misal, apa sih hal yang terjadi kalau pajak tuh dinaikin gitu. Pemerintah seharusnya ngapain sih kalau pajak naik? Pemerintah harusnya ngapain sih kalau barang X naik gitu. Itu statement-statement kayak misal contoh di sini, membayar orang yang tidak bekerja meskipun mereka bisa bekerja adalah salah dan tidak adil. Ini kan statement ekonomi. Nah, kita lihat itu normatif atau positif. Nah, kalau normatif dia tuh soal etika, moral atau moral. Jadi itu soal baik atau buruk. Kalau etika tuh soal baik atau buruk. Jadi itu bukan soal salah atau benar ya. Itu soal baik atau buruk. Kalau salah atau benar itu soal legal, soal hukum. Itu baru baik dan buruk. Bentar ya, bentar. Oke, wait. Oke, kalau normative statement itu dia soal etika, makanya dia bukan soal salah atau benar, dia soal cuman baik atau buruk doang, tergantung moral yang ada di masyarakat. Dia tuh menjelaskan dunia tuh harusnya gimana, idealnya tuh gimana, makanya dia agak utopia. Kalau dia karena dia tuh soal baik atau buruk, dia cenderung sulit untuk diuji gitu. Karena kalau hal yang udah etik, dia udah kayak misal kalau udah baik ya baik, buruk ya buruk, itu susah buat diuji gitu. Kayak udah pakemnya, tergantung kompas moral kamu. Makanya dia karena dia tuh menjelaskan dunia yang seharusnya, makanya dia sifatnya judgmental. Kata kuncinya itu seharusnya should bahasa Inggrisnya. Nah kalau positive statement, dia tuh statement yang bisa diuji. Dia tuh benar atau salah sih? Dia bisa benar atau bisa salah. Gitu. Dia bisa diuji dulu. Nah dia tuh cuman mendeskripsikan keadaan, mendeskripsikan kalau A apa yang terjadi, kalau B maka bla bla bla. Gitu. Kata kuncinya jika, maka, if gitu. Jika. Nah langsung aja ke soalnya. Sorry. Oke. Oke, yang pertama. Membayar orang yang tidak bekerja, meskipun bisa bekerja, adalah salah dan tidak adil. Ini masuk ke, ada yang bisa jawab? Masuk ke mana? Normatif atau positif? Kalau yang ini. Masuk ke mana? Membayar orang yang tidak bekerja, meskipun mereka bisa bekerja, adalah salah dan tidak adil. Dia tuh maksudnya ke normatif. Karena yang pertama, dia tuh ngomong salah dan tidak adil. Ini kata kuncinya, salah dan tidak adil. Jadi dia tuh soal fairness, soal wrong or right gitu. Adil atau enggak, itu juga soal normatif gitu. Nah, dia tuh sifatnya judgmental juga gitu. Kan? Dia salah dan tidak adil, dia sifatnya judgmental dan dia nggak bisa diuji. Ini salah atau benar sih gitu. Karena sifatnya judgmental, nggak bisa diuji secara empiris, sulit gitu buat dites soal etik. Nah, terus lagi, menaikkan pajak penghasilan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini positif atau normatif? Ada yang bisa jawab? Kayak tadi pinter banget nih Hegel jawabnya positif. Wih, keren. Hegel, keren. Pinter. Nah, bener kata Hegel. Dia positif. Pinter banget deh. Kenapa? Karena dia cuman menjelaskan menaikkan pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apakah ini benar? Gitu. Ini bisa betul atau bisa salah ya. Ini bisa betul bisa salah. Gitu. Tapi kalau kalian belajar nanti di kebijakan fiskal, menaikkan penghasilan itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi positive statement itu bukan berarti benar. Gitu. Dia bisa benar, bisa salah. Tapi dia bisa diuji secara empiris. Gitu. Oke, yang ini menaikkan pajak penghasilan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini positif atau normatif? Positif.
Oke, bener banget. Hackle, bener banget deh. Masa yang lain kalah sih sama Hegel? Terus, terakhir, dia bener juga nih, karena ini juga dia cuman menjelaskan doang, deskripsiin doang, dan dia bisa bener, bisa salah. Nah, bisa dites intinya. Jadi bukan soal moral atau bukan soal etik. Nah, yang terakhir, pemerintah harus meningkatkan pajak penghasilan untuk membantu rakyat miskin. Nah, ini mana? Positif atau normatif? Normatif. Oke, betul banget Keisha. Keisha yang duluan. Ya, pinter banget, keren-keren. Jadi, dia normatif karena dia sifatnya judgmental. Oke. Harus, karena dia harus. Harus. Dia cuman, oke, ya emang pemerintah harus meningkatkan. Dia perlu nggak sih pemerintah untuk meningkatkan pajak? Karena pajak penghasilan itu termasuk pajak progresif. Kalau pemerintah itu ningkatin pajak penghasilan, misal penghasilan, karena kalau pajak progresif kan dia penghasilan yang makin gede, pajaknya makin gede. Jadi orang-orang yang makin kaya tuh dibajakin makin banyak. Nah, sebenarnya pajak kayak gitu tuh bikin adil gitu. Karena nanti orang-orang makin kaya dan orang-orang kaya pajaknya dipakai buat pemerintah untuk subsidi ke masyarakat miskin, makanya ada keadilan di situ. Jadi kita transfer harta-harta orang kaya buat ke rakyat miskin. Cuma yang jadi masalah kebanyakan ada di birokrasinya, entah di subsidinya tuh nggak sempurna ke rakyat miskin atau salah sasaran, atau orang-orang kaya yang nggak mau buat pajak, ngehindarin pajak. Karena emang banyak orang-orang kaya yang nggak mau pajak. Kan berarti sering melihat kasusnya. Orang-orang artis yang nggak mau upload harta kekayaannya biar nggak di DM sama Ditjen Pajak gitu. Jadi dia normatif ya, karena harus should. Oke, kita bakal ke circular flow diagram nih. Udah kurva nih, udah mulai diagram nih. Karena di ekonomi kalian bakal belajar banyak kayak kurva gitu buat penggambarannya. Oke. Jadi di circular flow diagram ini tuh ngambarin perekonomian, arus perekonomian di satu negara, satu perekonomian. Ada RTK itu rumah tangga konsumen, RTP itu rumah tangga produsen, ada pemerintah di tengah-tengah. Gitu. Karena kita udah ngomong soal campuran ya, ekonomi campuran. Terus ada pasar input sama pasar output. Kalau pasar output itu pasar yang biasa kita temui, gitu. Pasar barang dan jasa. Kalau pasar input itu pasar faktor produksi. Ini memang lebih abstrak, karena dia itu soal tenaga kerja, modal, kewirausahaan yang ditransferin, yang jadi trade, itu tanah, tenaga kerja, faktor-faktor produksi. Kalau output itu kan barang dan jasa, namanya output. Kalau pasar input baru faktor produksi. Nah, jadi di pasar output atau pasar barang yang jadi supplier itu produsennya. Produsen di sini dia jadi supplier, dia ngeluarin dia memproduksi barang dan jasa ke pasar output, pasar konsumen beli pakai uang gitu. Jadi uangnya kalau pasar, ada yang tanya pasar gelap. Nah, pasar gelap tuh dia maksudnya ke underground economy. Nah, itu barang-barang ilegal biasanya. Nah, itu tuh nggak tercatat di pendapatan nasional. Makanya dia ngerugi negara gitu. Kenapa sih barang-barang kenapa sih waktu itu di pemerintah tuh ada berita kalau pemerintah tuh mau ngelegalin narkoba. Ya karena itu pemerintah mau transaksi narkoba ini masuk ke pendapatan nasional biar GDP-nya lebih tinggi gitu. Karena kalau pasar gelap namanya underground economy itu nggak kelihatan, nggak tercatat, transaksinya nggak tercatat. Jadi transaksi triliunan, miliaran narkoba itu nggak tercatat. Padahal itu juga kegiatan ekonomi kan. Nah, itu maksudnya ke underground ekonomi kalau pasar gelap. Kayak tadi yang tanya nih, pasar gelap itu apa? Ya, black market itu underground ekonomi, dia nggak tercatat. Gitu. Cuman dia ada. Nah, di pasar output tadi, dia harusnya tuh dari produsen, barang, konsumen. Nah, konsumen, dia ngeluarin uang kan buat belinya ke produsen, jadi pendapatan.
Nah, kalau pasar input ini beda. Yang jadi supplier itu konsumen. Gitu. Kalian misal punya badan gitu buat kerja. Nah, baru yang beli tuh perusahaan, yang beli itu produsen. Kalau produsen mau pakai kalian buat jadi kulit gitu di pabrik. Nah, kalian dapat timbal balik uang pendapatan. Entah upah atau gaji. Kalau upah tuh buat yang harian-harian gitu ya, tergantung volumenya. Cuman yang gaji tuh biasanya udah tetap, karyawan tetap. Jadi perbedaan pasar input nih, kita suppliernya konsumen, dan demand-nya, permintaannya itu dari produsen. Jadi kebalik, berbeda gitu. Kayak tanah tuh kita pakai sewa kalau mau beli tanah. Kalau mau produksi entah beli atau pakai sewa, tapi di sini pakainya sewa. Kalau tenaga kerja, timbal baliknya tuh upah, pendapatnya tuh upah. Kalau modal tuh bunga, karena kalau kalian mau utang di bank kan kalian dibungain kan. Nah, perusahaan dia laba gitu, profit. Oke, jadi circle flow diagram kalian perlu tahu, jangan kebalik-balik supplier dan demand-nya dari mana. Oke, nah jadi yang lebih nggak familiar lagi, production possibility frontier atau production possibility curve. Ini tuh kurva yang menunjukkan kemungkinan produksi maksimum di satu negara, gitu. Karena jadi ini kan kurva, dia tuh gambarin kemampuan satu negara gitu, satu perekonomian. Ini ada barang X, barang Y, sama barang X, sumbu X sama sumbu Y-nya tuh kedua barang gitu. Jadi diasumsiin ini cuma ada dua barang. Makanya aku tadi kan bilang ekonomi itu soal menyederhanakan. Padahal nggak mungkin suatu negara tuh memproduksi cuma dua barang, pasti ada banyak barang. Jadi karena kita mau paham teorinya, mau paham konsepnya, kita cuma dua barang doang, barang X sama barang Y. Entah yang X tuh misal healthcare, terus misal yang Y sorry. Bentar. Oke. Tadi agak nge-lag. Oke, sorry. Jadi diasumsiin itu cuma ada dua barang ya. Di sumbu X sama sumbu Y-nya. Misal di sini healthcare, di sini other goods. Other goods-nya misal jagung atau corn. Jagung. Terkait layanan kesehatan, dia jasa sih. Ya, jadi kalau tulisan gue jelek, karena gue belum sempat beli. Kan, besok lah gue beli. Oke, jagung. Nah, jadi asumsiin sebuah perekonomian, sebuah negara tuh produksi dua barang, yaitu jagung sama healthcare, sama kesehatan, jasa. Nah, kurva ini, production possibility curve, dia tuh nandain kapasitas produksi maksimum negara itu, gitu, untuk dua barang ini, gitu. Jadi kalau dia tuh produksinya di titik A, titik B, titik C, misal dia 21, misal di sini 10 deh, gitu. Dan dia di sini, titik ini, titik A, produksinya itu efisien karena dia pakai semua sumber dayanya, gitu. Jadi dia tuh sumber daya maksimum tuh di sini, gitu. Dia semuanya tuh dipakai di kurva ini, gitu. Di kurva ini artinya negara tuh pakai semua sumber dayanya buat produksi barang. Kalau di dalam kurva berarti ada sumber daya yang belum dipakai, gitu. Karena produksinya juga makin kecil kan. Ya karena sumber daya nggak dipakai, dia di dalam kurva. Produksinya inefisien. Misal di sini 5, di sini 21 kan, lebih rendah berarti 10 gitu. Karena sumber daya nggak semuanya dipakai, makanya di dalam kurva inefisien. Contoh realnya tuh Indonesia yang punya banyak sumber daya tapi masih kekurangan tenaga ahli buat makainya. Makanya dia, kalau Indonesia tuh cenderung dia di dalam kurva. Nah, kalau unattainable di atas yang titik E nih, sorry, kemana lagi?
Bentar. Kalau ada yang mau tanya silahkan ditanyain. Wait. Nah, oke, udah kelihatan kan? Oke, jadi kalau di atas ini di titik E, berarti dia nggak mencukupi sumber dayanya gitu, nggak tercapai, unattainable makanya. Nah di sini gue jelasin yang namanya trade off. Trade off itu kondisi ketika satu pilihan tuh harus dikorbankan untuk satu pilihan yang lain. Misal ya, lo tadinya produksi di titik ini, titik A, di mana lo bisa produksi jagung 10 sama produksi kayak sama nyalanin bikin kesehatan tuh 21 gitu. Melayanin jasa kesehatan 21. Nah, tapi kayaknya lo mikir, gue mau nambah healthcare-nya dong gitu. Kayak nggak terlalu penting jago, gue mau nambah healthcare aja gitu. Lo mau nambahin ke 27. Oke, lo tambahin ke 27 ke titik B kan. Cuman lo harus ngorbanin jagungnya gitu. Jagungnya lo harus turunin. Karena apa? Karena sumber daya yang lo punya itu cuma segini gitu. Makanya kita harus nurunin. Kita harus ngorbanin yang satu buat dapat yang lain. Trade off. Misal nih, contoh realnya deh. Lo punya 1 jam waktu luang gitu. Nah, waktu luang itu lo pakai buat belajar. Nah, 1 jam itu berarti lo harus korbanin waktu 1 jam itu buat ngegame, waktu 1 jam itu buat rebahan. Karena mau lo pakai buat belajar. Karena lo cuma punya 1 jam doang gitu. Jadi kelangkaan sumber daya itu, makanya ada trade off. Karena sumber daya lo tuh terbatas. Makanya kalau lo mau nambah yang satu, lo harus ngurangin yang lain. Kayak trade off yang sering di ekonomi itu antara efisiensi sama equality. Biasanya makin setara tuh kurang efisien, tapi makin efisien nggak setara. Efisiensi sama equality. Nah, kurva PPF ini tuh bisa bergeser ke atas atau ke kanan, bisa jadi segini. Kalau udah bergeser, artinya kemampuan kapasitas produksinya tuh bertambah kan. Nah, bertambah tuh bisa antara 3 hal. Yang pertama, jumlah populasinya naik gitu. Kalau kita bahas soal kapasitas produksi, itu faktor produksi salah satunya ada tenaga kerja. Kalau populasi penduduk naik, tenaga kerja naik, ya kapasitas produksinya lebih banyak. Misal ada lagi, yang pertama tadi tenaga kerja, yang kedua sumber daya alam. Jadi kalau misalnya ditemukan SDA yang baru, misal minyak bumi, gitu. Nah, produksi lo tuh bisa nambah. Gitu. Terus satu lagi, teknologi produksi yang maju. Misal teknologi lo ada kemajuan buat produksi. Nah, makanya kapasitas produksinya itu naik. Kurva PPF bergeser ke kanan. Sekarang, karena dengan kapasitas sumber daya yang lebih banyak, lo bisa dapat produksi yang lebih banyak. Nih, lebih banyak di sini, misal di titik F. Ini kan lebih banyak, misal dia 12, di sini 30. Nah, oke. Udah paham? Ada yang mau ditanyain soal PPF? Ini bakal ada di pergerakan internasional juga sih. Kayak nanti kadang ada terus di ekonomi yang agregat-agregat gitu. Keadaan long run biasanya ada. Cuman kayaknya nggak sampai situ deh. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, sekarang gue ke opportunity cost sebelum kita nanti latihan soal. Oke, jadi opportunity cost itu apa sih? Opportunity cost itu biaya peluang ya, sesuai namanya. Itu pilihan kedua yang terbaik. Jadi
ketika lo tuh ngelakuin satu keputusan, ada pilihan-pilihan lain yang dikorbankan. Nah, pilihan lain itulah yang namanya opportunity cost. Jadi, biaya dari keputusan yang lo ambil, jadi setiap keputusan tuh ada biayanya. Dan biaya dari keputusan yang nggak lo ambil, sorry. Jadi, biaya dari keputusan yang lo ambil, biaya dari keputusan lo, itu pilihan lo yang nggak diambil gitu. Itu keputusan yang nggak diambil, ya kan? Makanya biaya peluang itu pilihan kedua yang terbaik, pilihan yang dikorbankan, biaya dari sebuah keputusan. Misal lo ditawarin nih buat kerja di sebuah perusahaan, misal contoh saat lo ditanyain kerja buat DCBD misal dengan gaji 10 juta per bulan. Terus enggak deh, gue maunya cuma kuliah aja gitu. Gue mau kuliah di MIT. Tenang, boleh kok minta PPT-nya. Oke, misal walaupun lo udah ditawarin kerja nih 10 juta per bulan, lo milih buat kuliah aja di MIT S2 MBA. Nah, opportunity cost-nya, biayanya itu tadi 10 juta itu. Karena lo milih buat ambil kuliah aja daripada kerja. Itu kan nggak lo ambil gitu. Nah, opportunity cost ini konsepnya sebenarnya sering kita temui di di kehidupan sehari-hari. Karena misal ya, lo punya 1 jam nih, 1 jam luang, kayak habis pulang sekolah, tapi lo nggak ada tugas gitu 1 jam itu. Nah, terus lo bisa milih nih antara 1 jam itu buat belajar UTBK atau 1 jam itu buat mabar Mobile Legends gitu, atau mabar PUBG, buat PUBG atau main Valorant gitu. Intinya gaming gitu. Nah, terus lo milih, gue mau gaming aja deh gitu 1 jam itu, toh luang gitu kan. Nah, opportunity lo tuh punya cost dari situ. Itu ada biayanya. Biaya dari keputusan lo buat gaming itu 1 jam buat dipakai belajar. Itu opportunity cost lo. Gitu. Jadi penting buat kita tahu setiap keputusan kita tuh opportunity cost-nya tuh apa. Gitu. Apakah lebih tinggi dari keputusan kita, apakah lebih rendah. Gitu. Itu penting. Makanya tadi kan, kalau orang rasional, dia akan selalu milih keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang kedua. Milih yang opportunity cost-nya tuh rendah, nggak yang lebih tinggi. Karena itu jadi lebih baik. Lo lebih baik milih belajar doang. Gitu. Karena belajar lebih bermanfaat. Nah, oke. Jadi intinya, tadi yang udah aku bahas, ekonomi itu ilmu memilih, study of choice. Kita milih alokasi, mau makan berapa, kita mau alokasi, mau harga berapa, mau beli berapa kalau harganya segini. Misal harga naik itu 5 juta gitu, kita mau beli berapa gitu kan. Itu kita milih gitu. Jadi intinya ekonomi itu soal ilmu memilih, study of choice. Kalau kalian bingung ya ekonomi itu apa, ilmu memilih intinya. Dan gue sering praktekin ini, dan ini juga bisa jadi metode belajar buat kalian di kehidupan sehari-hari. Kalian lihat, kalau kalian mau ngelakuin suatu keputusan, kalian pertimbangin dulu opportunity cost-nya itu apa, biaya dari keputusan kamu itu apa gitu. Apakah lebih gede, apakah lebih rendah gitu. Karena lebih baik, karena ketika lo udah mempertimbangkan opportunity cost, keputusan lo yang udah ada itu bakal jadi lebih baik. Keputusan yang lo ambil itu jadi lebih baik dengan opportunity cost ini, dengan memahami esensi dari opportunity cost. Gitu. Oke, langsung kita latihan soal ya. Udah, ada yang mau ditanyain soal materinya? Buat sebelum kita ke latihan soal. Lanjut ya, latihan soal. Oke. Pertama, berikut ini yang termasuk fenomena yang mencerminkan pengertian sesungguhnya dari masalah utama ekonomi adalah yang mana? A. Emang ya? A ya? Ada yang jawab A nih, yang lain jawab apa yang lain? Coba. Yang bener nih pinter nih, karena
Pasti paham dari tadi kita tuh ngomong apa. Ini yang paling mencerminkan masalah utama ekonomi nih. Apa? Oke, gue bahas aja ya. Kita bicara soal masalah utama ekonomi. Masalah utama ekonomi ada yang masih ingat apa? Inti masalah ekonomi itu apa? Kelangkaan. Jadi masalah utama ekonomi itu kelangkaan. Langka. Bahasa Jawa langka. Ora ono ya. Nah, kalau kita ngomong kelangkaan, makin langka suatu barang itu makin mahal harganya gitu kan. Nah, jadi ini apa deh? Dia punya mouse kok hilang dulu. Sorry. Nah, tadi kita bicara soal utama ekonomi. Nah, oke. Itu soal kelangkaan. Nah, indikator dari kelangkaan adalah harga. Kita bisa ngelihat barang itu langka atau enggak itu dari harganya. Kalau harganya tuh murah, biasanya barangnya nggak langka. Misal sandal jepit. Sandal jepit tuh nggak langka, makanya harganya murah gitu. Misal terus ada lagi tas Louis Vuitton gitu kan. Kenapa dia mahal? Karena diproduksinya sedikit gitu. Makanya kita bisa ngelihat barang itu langka atau enggak, ada kelangkaan atau enggak itu dari harganya. Contoh yang A, Joe menolak membeli robot Jepang apa nih? Gundam kayaknya. Gundam ya. Terbaru karena marginal cost-nya lebih besar dari marginal benefit. Nah, marginal cost itu apa sih? Marginal cost. Jadi kalau marginal cost rumusnya marginal atau biaya tambahan. Cost itu kan biaya, marginal itu tambahan. Itu delta. Sorry, aku pakai ini aja deh. Oke, jadi kalau marginal cost MR sama MR lagi. Marginal cost MC sama dengan delta TC per delta TC per delta marginal cost itu delta TC per delta Q ya. Bentar deh. Kayaknya gue mending. Gue bikin yang baru dulu. Blank. Oke. Tadi. Nah. Kalau marginal cost, biaya tambahan, itu delta PC per delta Q. Kalian nggak usah takut ya kalau hitung-hitungan. Nah, kalau kayak gini, kalau delta, kalian bacanya dari bawah. Kalau total cost, ini total cost ya, total biaya. Dan quantity itu jumlahnya. Kalau jumlah barang naik 1, total biayanya naik berapa? Jadi kita ngelihat total biaya yang berubah kalau naik 1. Nah, kalau marginal benefit, berarti kita ngelihat benefit yang bertambah kalau jumlahnya nambah 1 gitu. Itu marginal benefit. Nah, orang yang rasional akan memutuskan kalau marginal benefit-nya itu lebih besar dari marginal cost. Karena benefit-nya lebih besar nih dari marginal cost tambahannya. Makanya benar nggak sih kalau Joe menolak membeli robot karena marginal cost lebih besar? Ya benar karena dia menolak, keputusan dia benar.
karena cost-nya lebih tinggi nantinya. Nah, yang B, tapi dia bukan masalah utama ekonomi, karena masalah utama ekonomi itu soal kelangkaan. Di A itu bukan bicara soal kelangkaan. Oke, yang B, Karina tidak ingin membeli baju baru lagi karena sudah membelinya minggu lalu. Dia bukan masalah utama ekonomi ya, sudah jelas salah. Yang C juga salah, Lula tidak mampu membeli boneka baru karena toko tersebut tutup hari ini. Salah juga. Nah, yang D, Hega terancam tidak makan padi karena di desanya mengalami gagal panen. Nah, yang masalah utama ekonomi itu yang ini, yang Hegar. Jawabannya yang D, saya bicara soal kelangkaan. Terus, nomor 2. Untuk meningkatkan efisiensi produksinya, Pak Budi memutuskan untuk menggunakan mesin lebih banyak dari tenaga kerja. Tindakan Pak Budi mencerminkan solusi dari permasalahan fundamental ekonomi, yaitu, ada yang bisa jawab? How? Oke, Kesha jawab how nih, pinter banget. Bener kata Kesha. Pinter banget nih, keren. Jadi, how? Ada iklan. Oke, jadi how ya, bener banget how. Kenapa sih? Yang pertama, biar gampang nih, lu hapus dulu. Kalau masalah fundamental ekonomi itu kan ada 3, what, how, for whom. Makanya yang when sama where itu udah jelas salah, makanya lu silangin aja gitu. Kalau lu ketemu soal yang kayak udah jelas salah, dieliminasi aja. Lu lihat dia what, how itu for whom sih, karena dia tuh ceritanya untuk meningkatkan efisiensi produksinya, dia soal cara, dia bilang how, bener banget kata Kesha, bener banget. Oke, nomor 3, pasar input. Oke, yang satu ini harus apa? Ada yang ingat? Coba yang satu apa coba? Ada yang tahu? Yang nomor 1 nih, di rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dia itu apa sih harusnya? Ada yang tahu? Coba jawab bentar. Oke, gue nggak jawab dulu. Oke, coba. Ada yang bisa jawab? Yang nomor 1 itu harus apa? Kalau kalian masih ingat ya yang circle flow diagram. Kalau misal rumah ini kan di rumah tangga konsumen nih. Nah, itu pasar input, pasar tenaga kerja, pasar faktor produksi bilangnya. Nah, transfernya coba apa? Ini dia pasar input ya. Yang pertama kita fokus dulu. Dia pasar input, berarti dia bukan barang dan jasa. Pasar input. Nomor 1 itu pasar input, bukan pasar output. Oke, bener banget Lord Pengkor. Dia faktor produksi. Karena, nah, isinya apa aja? Ada misal tanah, yang SDA, sumber daya alam, tenaga kerja, modal gitu. Karena dia pasar input dan dia dari konsumen, suppliernya konsumen. Oke. Jadi soal dia faktor produksi. Yang nomor 2, yang bisa jawab timbal baliknya apa? Jadi kan dia udah konsumen kan supplier. Nah, timbal balik dari faktor produksinya itu apa? Harusnya jasa, balas jasa, atau dia simpelnya itu uang ya, balas jasa. Nah, kalau dari sumber daya alam ada sewa, upah, terus modal tuh bunga. Jadi harusnya tuh harus uang, harus balas jasa. Karena ketika lo tuh nyediain faktor produksi tenaga kerja, lo kan digaji tuh. Nah, terus nomor 3, makasih juga Ajuta udah join, thank you. Nah, nomor 3, nah dia di pemerintah, gitu. Dia ke pemerintah. Kalau kita ke pemerintah apa tuh harusnya? Pajak, bener banget kata Bruce, salah, bener banget deh. Pajak, keren. Bener banget. 4, apa? Dia di pasar output nih, dari konsumen. Dari konsumen tapi dia di pasar output, dia di pasar barang. Apa? Coba. Harusnya apa? Uang atau barang jasa?
Nyerahin duit, bener banget, bener banget deh. Uang ya, nyerahin duit. Nah, duit itu dia buat beli. Dan dia dapat apa dari pasar barang? Dapat barang dan jasa. Jadi biasanya kadang di soal juga kayak ada satu yang dihilangin antara nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Kalian harus hafal dulu dia pasar input atau pasar output. Kan harus hafal dulu di situ. Kalau pasar output dia soal barang dan jasa, uang dan barang. Kalau pasar input dia soal faktor produksi gitu. 3 udah 4. Berikut ini yang tidak merupakan kekurangan dari ekonomi pasar. Oke, yang mana? Karena tadi kan yang bukan kekurangan. Yang apa coba? Dia jawabannya tuh yang ini. Inovasi sulit berkembang. Karena di ekonomi pasar dia kan yang tidak merupakan. Karena yang pertama, kekurangan dari ekonomi pasar tuh sulit melakukan pemerataan. Benar. Karena di ekonomi pasar rawan adanya enggak kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Makanya di kekurangan. Karena kita tuh nyari yang tidak ya. Yang B, sering terjadi eksploitasi pekerja oleh pemilik modal. Dia kekurangan di sistem ekonomi pasar. Karena ketika kalau punya modal, ini tuh antara borjuis sama proletar. Gitu. Kalau jadi borjuis, jadi pemilik modal, berarti sama eksploitasi sama yang buruhnya, proletarnya. Gitu. Akhirnya keuntungan lo maksimum. Makanya waktu itu, kenapa sih Karl Marx itu berpikir dia tuh benci kapitalisme karena dia ingin menghapus kelas-kelas sosial itu, kelas-kelas borjuis kayak kalau tadi itu pengen ngapus itu gitu, nggak ada kesenjangan lagi, semua orang tuh sama. Nah, makanya dia bikin buku namanya Das Kapital, itu kritik dia terhadap kapitalisme. Das Kapital bukunya. Nah, yang bukan inovasi, yang bukan kekurangan, ya bukan itu berkembang. Boleh siapa yang boleh di-unmute dulu gitu. Mungkin ada yang lupa unmute, boleh di-unmute dulu coba. Oke, lanjutin ya. Jadi yang bukan kekurangan itu inovasi berkembang karena itu bukan kekurangan. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar tuh kelebihannya tuh inovasi. Ada yang mau tanya? Nah, yang C juga dia sering terjadi gejolak ekonomi atau enggak? Nah, dia enggak, karena kalau sering terjadi gejolak ekonomi itu dia ada di ini salah alokasi tuh. Dia ada di ekonomi komando. Oke, mungkin buat ada yang tolong buat yang ada notes itu buat bisa di-mute dulu nggak? Ya. Bisa di-mute dulu nggak, Bu? Di-mute dulu. Mungkin yang lain masih terganggu gitu. Oke, mungkin gue lanjutin, gue kelarin ya. 5. Dalam pasar, suara gue masih kedengeran nggak? Mungkin gue kerasin aja ya. Nah, dalam ekonomi pasar bebas, pemerintah percaya bahwa mereka tidak perlu melakukan intervensi karena semua masalah akan terselesaikan dengan, ada yang tahu jawabannya? Nomor 5, coba. Katanya, coba apa jawabannya? A.
Bener banget kata Keisha. Jadi yang ya, bener banget. Keren, keren. Keren, keren banget. Bener. Karena di ekonomi pasar, orang-orang tuh kayak percaya aja. Kalau permintaan penawaran tuh dia double ya. Dia nggak cuma permintaan penawaran, nggak cuma permintaan doang, tapi penawaran juga iya. Makanya benar tuh invisible hand. Karena dia mekanisme pasar, mekanisme permintaan sama penawaran. Permintaan, mekanisme pasar. Oke, nomor 6. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab perbedaan sistem ekonomi tiap negara. Yang mana coba? Kalau ada soal kayak gini. Yang B, yang B. Nah, kalau kayak gini kan banyak hal yang bisa bener ya. Kalau kalian ketemu kayak gini, cari yang paling tepat. Kalian cari premis soalnya itu apa. Karena bisa bener gitu, bisa. Yang jelas salah tuh ini. Yang salah tuh yang kesejahteraan. Itu udah jelas salah. Nah, ini juga belum tepat ya, yang ini yang A. Teknologi ada istilah itu juga antara B sama E berarti. Yang mana nih yang lebih berpengaruh? Jawabannya itu yang E. Karena pada dasarnya ideologi pemerintah tuh lebih mempengaruhi. Dia bakal ke misal ekonominya, misal pemerintah tuh liberalis. Karena liberalis itu dia membebaskan orang-orangnya untuk lakuin apa aja gitu, bebas. Makanya sumber dayanya juga bisa bebas dipunyai oleh orang-orang gitu. Terus misal ideologinya tuh komunisme gitu kan ideologinya. Nah, karena komunisme tuh percaya bahwa nggak ada kelas sosial, karena itu dia titik concernnya tuh ada di fairness, ada di keadilan, semua orang tuh sama. Makanya ekonominya komando. Biar apa? Biar semuanya tuh sama. Jadi ideologi itu dia lebih mempengaruhi ekonomi tiap negara gitu. Karena kalau kita bicara ketersediaan di Amerika atau misal di negara-negara Eropa, itu kan bisa beda ya sebenarnya karena beda benua ya. Tapi kan dia hampir sama sistem ekonominya gitu. Makanya sistem ekonomi itu oke, mungkin ada pengaruhnya, cuman lebih berpengaruh itu ideologi dan cara pandang pemerintah. Karena ketika ideologi dia tuh misal pasar bebas, ideologi dia tuh liberalis, tujuannya ya untuk mencapai kebebasan kan. Makanya di ekonomi dia juga mencanangkan kebebasan lewat kapitalisme gitu. Oke, jelas ya nomor 6. Nomor 7. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari positive statement? Tadi, positive statement itu yang bisa benar, bisa salah. Yang bukan judgment. Nah, cuma deskripsiin aja. Coba yang mana? Yang C, chicken broth. Oke. Yang bukan ya, yang bukan. Coba yang bukan. Coba gue bahas dari A ya. A, coba. Harga BBM akan lebih tinggi, yang lebih tinggi akan menurunkan konsumsi BBM masyarakat. Nah, dia bisa diuji atau enggak? Dia bisa. Karena itu bisa benar, bisa salah. Harga BBM lebih tinggi itu bisa menurunkan, bisa menaikkan. Itu bisa dites. Kita bisa ngelakuin riset, bisa ngelakuin sebuah penelitian buat ngebuktiin gitu. Makanya dia positive statement. Nah, ini tuh positive statement karena dia bisa benar, bisa salah, bisa diuji. Nah, oke, yang D, coba yang D. Kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan perekonomian. Nah, dia bisa diuji juga kan? Makanya dia positif. Terus yang C, jika Bank Sentral menurunkan tingkat inflasi, maka Bank Sentral harus menaikkan tingkat suku bunga. Ini jika ya, mungkin dia benar ada harusnya. Kalian bakal berpikir dia normatif karena ada harusnya. Tapi itu bisa dites. Apakah
jika bank sentral menurunkan tingkat inflasi, dia harus menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, dia bisa dites gitu. Makanya dia positif. Dia benar bisa salah. Positif. Nah, kalau kesetaraan itu lebih penting dari efisiensi, dia soal moral, soal etik, dia soal judgment. Ya, kita nggak bisa ngetes itu kan, cenderung sulit buat dites apakah kesetaraan lebih penting dari efisiensi. Apalagi kita hidup di era post-truth kan. Kita hidup di era post-truth, apakah kebenaran itu ada, apakah kesetaraan itu jelas lebih penting dari efisiensi, itu belum jelas. Tapi secara moral itu lebih baik. Jadi dia normatif. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini bicara bukan merupakan positive statement. Terus, yang 8. Balas jasa yang diterima dari rumah tangga konsumen dari adanya penyerahan faktor produksi berupa karyawan disebut yang mana? Ini karyawan. Kalau karyawan, dia berarti bisa upah, bisa gaji. Jawabannya itu yang gaji. Karena karyawan itu identik dengan pekerjaan yang tetap. Ya. Berbeda dari gaji sama upah. Oke, jangan sampai keseliwer. Oke, 9. Raisa adalah seorang fresh graduate dari Universitas Indonesia. Mungkin dia jurusannya, kayaknya jurusan Fakultas Fisip deh. Ilkom, kayaknya Ilkom deh Raisa. Ilkom. Nah, setelah lulus, dia udah lulus nih. Dia udah jadi fresh graduate. Gue lulus dari UI. Dia menolak tawaran untuk bekerja di barbershop dengan gaji 5 juta. Gaji 5 juta nih. Nah, dia juga menolak tawaran. Ternyata ayahnya punya perusahaan, ada orang dalam ternyata dengan gaji 7 juta. Ditawarin juga. Jadi pilihan pertama antara dia kerja di barbershop 5 juta atau kerja di perusahaan ayahnya 7 juta. Ternyata ternyata enggak deh, gue nggak pengen kerja, gue nggak pengen jadi proletar. Gitu. Gue pengen jadi burjuis. Dia ingin memulai bisnis baru dengan ekspektasi pendapatan 12 juta. Gitu. Gue pengen jadi entrepreneur. Udah menjadi pegawai doang, udah korporat males gitu kan. Makanya, nah, opportunity cost Raisa adalah, karena tadi kita bicara opportunity cost adalah biaya yang nggak kita ambil. Makanya dia antara 5 juta atau 7 juta. Karena dia kan ambil 12 jutanya tuh. Yang mana? Oke, mungkin kalian bakal berpikir, berarti kita jumlahin aja ya, Kak. Enggak, kita cuma ngelihat yang paling gedenya doang. Gitu. Kita cuman kan tadi kata kuncinya pilihan kedua terbaik. Gitu. Makanya kita cuma ngelihat 7 jutanya doang yang jadi opportunity cost. Bukan nambahinnya. Karena ya itu karena kita nggak bisa ngelakuin apa ya. Kalau kita mutusin satu hal, kita juga ngorbaninnya satu hal lagi gitu. Maksudnya kita nggak bisa tuh double-double. Gitu. Kecuali dengan barbershop dia bisa sekalian kerja di perusahaan ayahnya baru 12 juta. Tapi kalau dia masing-masing jadi pilihan masing-masing gitu. Berbeda. Makanya yang kita ambil tuh yang paling besarnya doang kalau opportunity cost ya. Oke. Udah buat opportunity cost soalnya kayak gini biasanya. Terus 10. Air bersih di perkotaan misalnya Jakarta adalah termasuk barang apa coba? Barang apa? Barang B ya, bener banget kata Keisha, pinter banget. Barang ekonomi. Kalau air bersih di pedesaan dia barang bebas. Kalau barang substitusi, dia tuh barang yang bisa saling menggantikan. Misal, Reiko sama Masako gitu. Kalian harus tahu esensi dari definisi dari barang substitusi sama komplementer biar nanti di elastisitas kalian nggak bingung apa tuh substitusi. Kalau komplementer itu contohnya yang bisa saling melengkapi. Misal gula sama kopi. Ya kan saling melengkapi tuh. Nah, kalau barang inferior itu barang ketika pendapatan naik pendapatan kita naik tapi konsumsinya turun, konsumsi barangnya turun. Nih, kalau pendapatan kita naik, kita tuh lebih banyak punya uang kan, makanya konsumsi kita cenderung naik. Tapi kalau dia barang inferior, dia enggak. Pendapatan kita naik, malah kita kurangin buat beli barang itu. Contohnya apa? Sandal
sandal jepit. Jadi kan sandal jepit itu barang inferior. Kalau pendapatan kita naik, ya kita ngurangin beli sandal jepit. Ngapain? Kita beli ini aja. Kita beli sepatu aja yang lebih mahal gitu kan, pendapatan kita naik. Ngapain beli sandal jepit? Oke, udah. Oke, sekian. Tadi kita udah belajar ekonomi, konsep ekonomi. Jadi cuma konsep-konsepnya aja dan sebenarnya lebih gampang buat dipahamin sih. Ada yang punya pertanyaan dulu? Oke, buat kalian yang pengen keep in touch atau pengen update, mau belajar yang lain juga, ada sosiologi, geografi, kan boleh banget buat follow Instagramnya Growtika di Growtika Education, Growtika Edu, Instagramnya. Twitternya juga sama, Growtika Edu. Atau kalian mau tanya-tanya secara personal, kelas filsafat, kita kan mau UTBK gitu. UTBK emang ada kelas filsafatnya? Ya boleh kita nanti mungkin soon ya podcastnya aja ya, podcast filsafat. Filsafat haram atau enggak, Kak? Oke. Mungkin buat stop saya dulu aja. Buat kalian yang emang kalau di Growtika tuh ada banyak nggak cuma kelas ekonomi doang, ada kelas ekonomi lagi, ada kelas sosiologi, kelas geografi, kelas yang TPS juga ada. Makanya boleh banget kalian buat follow ya. Itu sama Instagramnya Growtika Edu. Karena tiap hari biasanya ada kelas malamnya gini. Dulunya beda-beda. Oke. Mungkin sekian buat malam ini. Terima kasih buat yang udah join, buat yang udah ngeramein, thank you banget. Semoga belajar kita hari ini tuh bermanfaat ya buat kalian. Oke, kalian boleh live kok. Thank you banget udah join. Thank you banget, dan jangan lupa buat semangat terus.